Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin mengenalkan diri, nama saya Dafarian Permana, NPM 2315061082. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang tugas IoT ketiga, yaitu pengaplikasian IoT menggunakan database dan menggunakan pemantauan secara real time menggunakan web. Pertama di sini saya akan menjelaskan tentang kode di Arduino IDE-nya. Baris pertama hingga kedua di sini terdapat library ESP8266, kemudian baris 5 dan 6 di sini terdapat SSID, WiFi, dan passwordnya. Dan di sini terdapat setup yang dimana di sini saya menggunakan define trick itu D1 untuk ultrasonicnya dan echo-nya juga D2. Lalu di sini terdapat pin-pin LED untuk yang jauh D5, sedang D6, dekat D7. Begitu juga dengan buzzer. Buzzer menggunakan pin D8. Dan di sini terdapat void setup atau fungsi setup yang di sini saya menggunakan serial begin 115.200. Lalu di sini terdapat pin mode yang dimana trick itu sebagai output dan echo sebagai input. Dan di sini saya menyatakan pin mode untuk LED jauh, sedang, dan dekat sebagai output, juga dengan buzzer. Dan di sini terdapat untuk koneksi WiFi, yang dimana di sini WiFi begin menggunakan SSID dan password. Lalu akan menampilkan menghubungkan WiFi, dan kemudian di sini terdapat fungsi untuk membaca dari sensor ultrasoniknya, yaitu menggunakan digital write trick, low, delay microsecond 2, digital write trick, high, lalu delay microsecond 10, kemudian digital write trick, low. Dan di sini terdapat perhitungannya, itu ultrasoniknya, kemudian di sini terdapat fungsi loop, yang di sini digunakan untuk membaca jarak. Dan di sini terdapat untuk mereset LED-nya dulu menjadi mati semua dan buzzernya juga mati semua. Dan di sini terdapat kondisi di mana jika jaraknya lebih dari 30, maka statusnya akan jauh, LED jauh akan menyala, dan bunyi buzzer selama 3 detik. Dan jika kondisinya itu lebih dari sama dengan 20, maka LED sedang menyala dan jauh juga menyala. Dan bunyi buzzernya selama 2 detik. Dan di sini terdapat jika kondisinya kurang dari 20, maka semua lampu menyala dan bunyi buzzer 1 detik. Lalu di serial monitor akan menampilkan jarak, lalu menampilkan juga CM dan status. Lalu di sini terdapat fungsi di mana untuk mengirim data ke database-nya itu menggunakan exam. Di sini jika WiFi-nya berhasil terhubung, maka dia akan mengirim ke database saya. Di sini terdapat IP saya, kemudian nama database, dan terdapat PHP-nya. Dan di sini terdapat 3 PHP, di mana ini yang pertama ada get data. Get data ini digunakan untuk mengambil data dari database saya. Di sini saya mengambil 20 data terakhir. Kemudian di sini terdapat pengkoneksiannya menggunakan localhost, username-nya root, password-nya default bawaan, dan DB name-nya sesuai nama database saya parkirdb. Nah, di sini terdapat indeks atau tampilan webnya nanti. Untuk dari ini sama saja, saya menggunakan localhost, root, parkirdb. Kemudian di sini saya menggunakan script source-nya itu dari https cdn js delivernet npm start.js. Lalu ini adalah tampilan-tampilan webnya, yang dimana indeks dan CSS-nya ini disatukan dalam satu kode, satu file. Kemudian, nah di sini terdapat ambil data dari server, yaitu di sini menggunakan get data PHP yang akan mengambil data dari database saya, yaitu parkirdb. Lalu jika emang nanti belum ada data, maka dia akan mengambilkan no data atau belum ada data. Lalu di sini akan ada untuk mengupdate status lampu di web menggunakan latest status dan latest waktu. Kemudian juga terdapat buat riwayat 500 baru, jadi akan tampil di webnya nanti riwayat 5 terakhir. Dan terdapat update table. Dan untuk chart ini di setting ascending supaya grafik kronologis. Lalu di sini terdapat data real time, yang dimana untuk jalankan polling real time interval pendek ini 700 milisecond. Nah,
Dan di sini terdapat kirim data, yang dimana di sini digunakan untuk mengirim data ke database-nya. Yang dimana di sini akan mengambil jarak, get jarak, dan get status. Kemudian akan dimasukkan ke tabel data jarak, yaitu jarak dan statusnya. Jika berhasil akan menghasilkan menampilkan data berhasil disimpan, jika gagal akan menampilkan gagal menyimpan data. Lalu di sini adalah untuk tampilan web saya. Kemudian di sini saya namakan monitoring sistem parkir real time. Dan di sini terdapat status terbaru. Kemudian di sini terdapat 3 lampu indikator jauh, sedang, dekat. Jika kondisinya jauh akan menyala jauh, jika kondisinya sedang akan menyala sedang, dan kemudian jika dekat akan menyala dekat. Kemudian di sini terdapat riwayat 5 terakhir datanya. Ini belum ada data karena saya belum menyalakan alat saya. Kemudian di sini terdapat grafiknya ntar atau chartnya, yaitu menggunakan jarak dalam satuan cm. Dan di bawahnya di sini adalah waktunya. Dan di bawah sini terdapat tabel, yaitu terdapat ID, waktu, jarak, dan status. Dan untuk di bagian database, saya di sini menamai database saya parkir TB. Dan terdapat tabel data jarak, yang dimana terdapat kolom ID, jarak, status, waktu. Untuk ID-nya saya di sini menggunakan integer dan auto increment, kemudian jaraknya saya menggunakan float, kemudian untuk statusnya saya menggunakan dekat, sedang, jauh, dan untuk waktu saya menggunakan tipe data timestamp. Lalu di sini saya akan mencoba menjalankan programnya. Ini dapat dilihat di serial monitor. Jarak yang tertampil di serial monitor sekarang adalah 293, status jauh, kemudian data berhasil disimpan. Jika tampil data berhasil disimpan, maka datanya berhasil terkirim ke database di data jarak. Ini terdapat ID, terdapat jarak, status, dan waktunya. Dan begitu juga di monitoring sistem parkir real time. Ini terdapat status terbaru, jauh, kemudian di sini waktunya. Dan di sini terdapat indikator lampu jauh, dan di sini terdapat riwayat 5 terakhir. Di chartnya atau grafiknya ini dalam bentuk senti jaraknya, kemudian terdapat waktu juga. Kemudian untuk di bagian tabel bawah ini terdapat ID, waktu, jarak, status. Yang akan terus berjalan seiring alatnya ini tetap menyala. Kemudian untuk koneksi, di sini saya menggunakan mobile hotspot dari laptop saya. Dan saya di sini mematikan firewall. Karena di sini jaringan dari HP saya itu tidak mengizinkan untuk mengirimkan data. Jadi harus dari laptopnya itu sendiri dan menggunakan mobile hotspot agar si ASP-nya ini dapat mengirimkan data ke laptop saya dan tersambung ke database-nya. Dan di sini terdapat kondisi jauh. Dan jika saya dekatkan begini, maka dia akan tampil indikator dekat. Itu juga dengan status terbarunya, maka dia akan tampil dekat. Dan saya akan mencoba untuk sedang. Nah, di sini terdapat kondisi sedang. Nah, kemudian di sini saya menggunakan beberapa komponen. Yang pertama yaitu ESP8266, kemudian terdapat sensor ultrasonik. Kemudian di sini juga terdapat 3 buah lampu indikator. Yang dimana terdapat jauh, sedang, dan dekat. Yang dimana dimulai dari paling kanan yaitu jauh, yang tengah sedang, dan paling kiri dekat. Nah, di sini terdapat satu buah buzzer untuk sebagai output menandakan kondisinya itu sedang atau jauh atau dekat. Kalian dapat dilihat di sini jika kondisinya sedang dalam jauh. Cuma kemudian jika saya dekatkan, maka 3 lampunya akan menyala dan kemudian di monitoring juga akan tampil dekat. Lalu sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.